Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa benar dengan Bapak B? Iya benar Pak. Nah, sebenarnya pernahkah saya mengalami Riza selaku ahli gizi yang akan membantu Bapak terkait pengaturan pola makan pada pagi hari ini? Nah, sebelumnya bagaimana kondisi Bapak hari ini? Apakah masih terasa jantung berdebar atau sesak? Iya, saat ini kondisi jantung saya masih agak terasa berdebar dan agak sesak. Baik Bapak, nanti kita bantu agar pola makan Bapak ini dan gaya hidup Bapak ini bisa mendukung kestabilan jantung ya. Oke, baik. Dari hasil data antropometri yang saya dapat, berat badan Bapak ini di antara kisaran 65 kg dan tinggi Bapak ini di sekitaran 170 cm sehingga IMD-nya itu sekitar 22,5 kg per meter kubik yang termasuk kategori normal ya. Baik, jadi kita ini fokus mempertahankan kondisi ini. Sebelumnya Bapak ini mengalami SFT dengan denyut jantung cepat sekitar 160 kali per menit. Nah, itu perubahannya seperti dada tertekan, sesak napas, keringat dingin, dan rasa cemas. Memang sering terjadi pada kondisi ini. Nah, dari hasil recall yang saya dapat, asupan energi Bapak ini sekitar 2100 kilokalori. Sudah sesuai kebutuhan. Namun Bapak memiliki kebiasaan minum kopi 4 sampai 5 gelas per hari. Betul. Dan pola makan tidak teratur Ya, kerja saya kan minum kopi. Oh baik Bapak, ini yang akan kita perbaiki karena bisa memicu jantung berdebar. Nah, masalah utama Bapak adalah yang pertama, mengkonsumsi kafein yang berlebih. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik dan sering bergadang akibat kerjaan itu. Yang keempat, itu ada tingkat stres yang tinggi. Nah, di sini baik saya memberikan diet vegetarian yang baik untuk kesehatan jantung. Nah, di sini energinya itu kurang lebih 2100 kilokalori. Proteinnya cukup di kisaran kurang lebih 70 sampai 78 gram per hari. Untuk lemaknya 25% sampai 30% itu menggunakan lemak sehat. Dan karbohidratnya itu sekitar 50 sampai 55%. Dan juga ada natrium kurang lebih 2300 mg. Nah, untuk pola makannya, di sini makannya kita atur untuk 3 kali makan utama dan 2 kali selingan setelah teratur. Nah, bentuk makanannya ini bisa makanan biasa aja gitu Pak, dengan pengelolaan rendah lemak seperti rebus, kukus, dan panggang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aritmia. Karena aritmia itu adalah detak jantung yang tidak normal, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat, atau tidak jantung. Jenis-jenisnya ini ada takikardia, yaitu kurang lebih 100 kali per menit, terus ada bradykardia 50 kali per menit, juga yang tidak teratur. Dan biasa disebut dengan fibrasi atrium. Nah, gejala-gejala yang sering muncul di sini tuh ada jantung berdebar, palpitasi, pusing atau lemas, sesak napas, nyeri dada, kan bisa pingsan Bapak. Nah, penyebabnya itu ada yang pertama penyakit jantung. Terus yang kedua tekanan darah tinggi, terus tidak keseimbangan elektrolit. Terus yang keempat itu ada stres atau kelelahan. Kan Bapak juga sering bergadang dengan mungkin karena kecapean itu bisa merupakan. Terus konsumsi kafein yang berlebihan dan obat Bapak. Nah, tujuan dietnya di sini itu yang pertama untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua adalah mengontrol irama jantung tetap stabil. Selanjutnya ada memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Yang keempat, menjaga keseimbangan elektrolit. Kelima, mencegah komplikasi. Jadi diet aritmia ini yang pertama itu adalah berat garam. Nah, jadi garamnya itu cuma 2300 mg per hari. Terus variasi kafein dan lemak jenuh, biji buah dan sayur, cukup kalium dan magnesium, serta pilih makanan yang segar dan sehat. Sini bisa dilihat makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Untuk yang dianjurkan, contohnya di sini itu ada karbonya itu ada nasi merah, kentang, dan juga almond. Proteinnya itu ada ikan, ayam, tanpa kulit juga tahu, tempe. Terus sayurnya ini ada ayam, brokoli, wortel. Terus buahnya ada
bisa bawa alpukat dan tersebut. Minumannya ini bisa air putih dulu gitu Pak. Terus susu sama susu dan rumah. Yang dibatasi di sini ada contohnya makanan tinggi garam. Contohnya ikan asin, telur asin, terus makan makanan instan kayak mie goreng instan itu yang pasti di warung-warung. Oke, itu kalau bisa dibatasi dulu nih. Goreng-gorengan, santan mental, kopi yang berlebihan yang bisa buat karena bapak capek itu makanya bisa minum kopi kan tiap hari. Terus alkohol dan rokok. Kalau untuk tadi kan ada pembatasan garam ya, itu kan sekitar 2.300. Nah, itu berapa sendok atau berapa kali Untuk makanan? takaran itu bisa 1 sampai 2 sendok teh saja. Secuput depannya sendok teh itu ya Pak. Itu berarti setiap permasakan atau setiap kali makan untuk jumlah garam itu. Jumlah garamnya itu ya setiap kali makan bisa hari itu ya Pak. Kita ini di sini untuk membatasi natrium apa karena ini kan garam bisa mempercepat kerja jantung. Nah, jadi di sini kita baca aja nih Bapak. Contoh makanan menu sehari lah. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak ya. Paginya ada nasi merah, terus ada telur rebus, tumis bayam, wortel, pisang. Terus snack paginya ini bisa Bapak buat jus atau smoothies. Ini buah-buahan aja, kata apel, bisa pepaya, bisa semangka, bisa pisang. Terus untuk siangnya ini ada nasi, ikan bakar, sayur bening, tahu dan jeruk. Untuk snacknya malamnya ini bisa alpukat atau yogurt mudah-mudahan. Untuk malamnya ini ada nasi merah lagi dia Bapak nih. Satu ayam kukus, tumis brokoli dan buah. Buahnya ini bebas. Bisa kayak apel, pepaya, itu gitu Pak. Nah, di sini juga Bapak saya akan edukasi gaya hidup Bapak. Pertama, hidup cukup, hindari begadang ya Bapak. Terus kelola stres. Nah, hindari aktivitas fisik tapi bertahap. Terus hindari asap rokok. Baik, dari hasil yang tadi saya sebutkan tadi bisa dijelaskan kembali apakah harus dihindari dulu? Mungkin dari pembatasan garam. Cuma saya masih bingung kan, kalau misalkan saya kan biasanya kan kalau pulang kerja malam kan, terus saya kan biasanya sering kopi juga. Nah, itu tuh saya sedikit sulit untuk mengurangi kebiasaan minum kopi itu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri apakah ada saran juga? Sarannya ya, mungkin minum kopinya itu nanti Bapak itu bisa kesulitan ya kalau minum. Nah, itu bisa dikurangi secara bertahap pelan-pelan. Kayak misalnya Bapak 4 sampai 5 kali gelas sehari, bisa dikurangi 1 sampai 2 gelas dulu, pelan-pelan bertahap agar mengenali lah lidahnya gitu. Soalnya kan kalau dari saya sendiri kadang kan namanya manusia, Ya, kadang tuh lupa kayak gini nih. Soalnya kan sama masnya kan nggak boleh gitu untuk makanan kayak gitu yang tadi sama sampai terus namun juga kan manusia nih ada hawa nafsunya juga. Nah, kadang tuh saya juga ke bawah hawa nafsu kayak boleh kali ya sekali nanti, boleh kali sekali. Nah, kadang tuh gitu, itu kadang gitu biasanya. mungkin ya dari lingkungan keluarga Bapak ini. Jadi Bapak buat strategi perencanaan untuk depannya. Terus bisa dibantu dengan dukungan keluarga, bisa dibantu dari keluarganya gitu supaya Bapak
minum itu dikurangi secara bertahap lah. Iya. Misalkan dari makanan yang tadi Bapak sebutkan itu yang boleh berarti nanti kan ada pembalasan garam sama kalau misalnya santan ya Pak. Nah itu tuh dari misalkan dari contoh pengolahannya itu misalkan digoreng-goreng apa ditumis itu apakah diperbolehkan? Soalnya kan saya lumayan begitu suka dengan goreng-gorengan dan ditumis-tumis gitu. Itu yang pembatasan saya ini cara pengolahannya nih. Itu mungkin untuk yang digoreng-goreng itu dibakar dulu, kalau dia jangan, boleh digoreng tapi dibatasi lah. Terus dengan menggunakan minyak olive oil atau minyak kelapa, jangan menggunakan yang kelapa sawit. Terus untuk makanan yang dikukus itu apa sih? Ya kalau yang santan berlemak itu harus dihindari dulu ya Pak. Itu karena mempercepat kerja jantung Bapak, memperberat lagi. Dari sendiri sih untuk saat ini semoga bisa Baik, pelan-pelan saja Iya. ya, bertahap cepatnya bisa jalan normal. Jika Bapak mengikuti anjuran tadi saya sebutkan, itu dari jantung Bapak ini nanti stabil, terus resiko kambuhnya juga kurang, terus kualitas hidup meningkat. Nah, terus kita nanti ke depannya kita pantau ini jantung Bapak ini targetnya itu 60 sampai 110 menit. Terus peluang depan Bapak mesti sering depan itu kepatuhan dia ya. Bapak ini jaminan dietnya ini apakah sudah sesuai, apakah masih belum tuh. Terus aktivitas fisik Bapak apa yang Anda ingin tanyakan lagi Bapak? cukup itu saja. Baik Bapak, terima kasih. Semoga lekas membaik dan kita akan evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya. Sama kontak nanti lagi dengan saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai dulu.